maka Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka melihat orang yang terlalu mengatakan, kalau ada itu pada diri, siap-siaplah binasa. Di tengah anak fakir miskin tak bisa sekolah, di tengah anak yatim tak bisa masuk sekolah, mesti berdagang berjualan, di tengah orang du'afa tak bisa makan, disitulah dia membanggakan harta miliknya. Ijabul mar'i binafsihi. Dari mana bapak bisa dapat harta yang melimpah ruah ini? Apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Itu karena ilmu saya, itu karena manajemen bisnis saya, itu karena perbuatan saya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka melihat orang yang terlalu mengatakan aku. Kita menghilangkan keegoan, semuanya kita katakan punya Allah. Punya siapa ini? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Serahkan kepada Allah. Berapa kali itu kita katakan Allahu Akbar kabira, kau kecil, walhamdulillahi katsira, kau tak layak dipuji, wa subhanallahi bukratan wa asila, yang suci cuma Allah, kau kotor, najis. Wajjahtu wajhiya, sekarang kau tidak menghadap kepada makhluk, kau menghadap kepada Allah. Lilladzi fataras samawati, bukan kepada penguasa tapi yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, condong kepada kebenaran. Musliman, berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak sekutukan engkau ya Allah dengan hartaku, dengan jabatanku, dengan kekuasaanku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kadang kita tak sempat merenungkan makna iftitah itu, karena kita membaca iftitah itu pas macam mengulum goreng pisang panas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika. Allahu Akbar. Nah, imam pula. Kita udah pelan pula. Jadi payah saya Ustaz Somad. Saya udah ikut ceramah Ustaz, pelan-pelan saya baca di pangkat. Inna sholati. Imam saya pula Valentino Rossi gitu. Gitu. Nah, imam begitu dikritik, Pak Imam, kok cepat betul? Kau baru masuk Islam, lambat kau membaca ayatnya gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ijabul mar, ini luar biasa. Ini penyakit-penyakit ini luar biasa. Akulah ustadz yang paling hebat. Akulah yang follower, subscriber YouTube-nya 2 juta. Kata siapa itu? Kata Abu Somad. Akulah yang Instagramnya 5 juta. Itu pun yang baru, yang lama hilang 9 juta. Katanya. Akulah yang FB-nya hilang lenyap. Katanya. Siapa yang bisa menghilangkan itu? Kawan-kawan tak ada yang menasehati. Kita sendirilah menasehati diri kita. Pergi ke kubur, tengok liang lahat. Ada orang meninggal dunia, masuk kita ke dalam, izin. Pak, mana keluarga?
boleh saya masuk ke dalam? Masuklah, kami pun takut. Kau masuk. Pegang jenazah itu, masukkan ke dalam, hadapkan wajahnya ke dinding, bukakan kain penutup kafannya, buka itu benang-benang tali-tali yang mengikat, hadapkan, tempelkan ke liang lahat. Kalau tidak pakai keranda, tempelkan hidungnya ke liang lahat, letakkan tanah-tanah bulat ke tengkuknya. Pulang kita nanti ke rumah, kita pegang bantal kita. Oh lah bantal kau berubah menjadi tanah bulat nanti. Kalau perlu robah bantal jadi tanah bulat. Praktek sekarang. Tidur di tepi dinding, tempelkan hidungmu ke dinding, seolah-olah beginilah nanti aku akan mati menghadap Allah. Mana arah kiblat? Nih, tidur di hotel, nampak mana arah kiblat? Nih, pas tepi dinding, tempelkan. Beginilah nanti aku akan mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Besok pagi terbuka, masih di hotel, alhamdulillah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Besok pagi terbuka, masih di rumah, alhamdulillah. Berarti kasih Allah ibadah. Sampai masanya besok pagi terbuka, yang tanya sudah lain. Marrabbuka. Disitulah kita baru sadar bahwa sebenarnya yang selama ini kita jalani ini hanya mimpi saja. Begitu mata terbuka, marrabbuka kata dia, barulah kita sadar bahwa kita selama ini hanya mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi pejabat negara, mimpi menjadi orang yang dikagumi alam semesta. Mimpi akan berakhir. Mimpi ada euforianya. Berapa banyak orang bermimpi tersenyum. Mimpi tersenyum. Mimpi jadi orang kaya. Berapa banyak orang mimpi menangis, tersedih, basah bantal. Mimpi apa kau tadi? Mimpi aku mati. Terus alhamdulillah cuma mimpi. Tapi ada saatnya kita terbangun, terjaga. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air laut dinaikkan. Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Barulah dia sadar mana i'jabul mar'i binafsihi. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Puncak dari kesombongan, i'jab, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Bagaimana cara Allah mau matikan dia? Hanya dengan tersedak air laut masuk ke dalam paru-paru. Tidak mungkin air mau masuk ke dalam paru-paru. Itu maka ke anak-anak dilarang ngomong sambil minum, jangan cakap, nanti dalam tersedak sakit. Sakit. Kenapa? Karena Allah ciptakan paru-paru menolak air. Dia hanya nafas saja. Masuk ke dalam sakitnya minta ampun. Yang masuk ke dalam paru-paru Fir'aun itu bukan air sungai Musi, air laut merah, asin. Kalau mau tahu merasakan sakitnya mati Fir'aun, balik dari sini ambil air garam. Jangan masukkan sekarang, nanti habis azan maghrib. Masukkan sekarang. Masukkan. Masuk ke saluran. Dikasih Allah ada saluran ini. Ada saluran nafas yang tidak mungkin air masuk ke paru-paru. Ada saluran nafas yang ke
Ada saluran minuman yang tahu tuh siapa? THT, spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Terus paket luar biasa. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang mengatakan paling gagah, paling perkasa, ternyata cara Allah mematikannya sangat hina. Hanya dengan air yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Mati yang biasa. Coba kalau Fir'aun itu matinya disambar petir, keren kan? Kenapa Fir'aun mati? Buang, sambar petir. Gagah, jantan. Ini matinya tersedak. Mati batu. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Itulah puncak dari kehidupan. Berkuasa 400 tahun. 400 tahun. Sampai-sampai dia bertanya. Apa kata dia? Ailahun ghairi. Apakah ilahun Tuhan ghairi selain aku? Ailahun ghairi. Adakah Tuhan lain selain aku? Ditanyanya rakyatnya. Adakah Tuhan lain selain aku? Tak ada, kata mereka. Kaulah Tuhan. Namanya Namrud. Apa yang dilakukan Allah kepada dia? Dikirim Allah nyamuk. Masuk ke dalam. Masuk ke saluran sampai ke otak, digigit nyamuk itu otaknya. Cuman memukul nyamuk dalam otak? Kalau nyamuk di otak-otak bisa kita selesaikan. Nyamuk dalam otak. Pukulnya tak juga hilang. Pukul, diambil martel tak juga, diantukkannya gerining, mati. Namrud. Orang-orang yang ijab itu, orang-orang yang terlalu kagum pada dirinya itu, matinya mengenaskan, matinya mengerikan. Tokoh-tokoh dunia, cobalah tengok. Dari mulai Mustafa Kemal Atatürk, dari mulai yang menggantung Umar Mukhtar, Mussolini, dari Italia, gagah perkasa, matinya mengerikan, dikudeta oleh rakyatnya sendiri, mereka gantung ramai-ramai. Rata-rata orang-orang sambung. Hitler yang mengatakan tak ada Tuhan, gagah perkasa, mati bunuh diri. Mati dalam kesepian, mati dalam kesendirian, mati dalam kengerian. Kenapa? Karena Allah ingin menghinakannya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ada sifat i'jabul mar'i binafsi. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, puasanya banyak, zikirnya luar biasa, tapi kalau udah ngomong sama dia, susah kita. Saya bisa berjalan sama Ustaz Ali, sama Habib Mahdi, dengan sahabat-sahabat Masfurah, banyaklah kawan-kawan para habaib di Palembang ini. Karena saya tak ketemu ada sifat itu dalam diri mereka. Andai adalah itu dalam diri mereka, misalnya pas ngomong, ada jenis manusia ini, kalau kata pepatah Melayu, tinggi sebenang. Benang itu kan benang tipis kan, benang. Dia mau tinggi walaupun sebenang. Kau tinggi kau berapa? 170 cm. Aku 107, sebenang. Sikit aja lah. Sikit menjadilah. Aku dulu waktu masih muda, itu kalau bawa sepeda motor tuh larinya 120. Aku 120 sebenang. Sikit menjadilah. Ini orang susah kita mau mengalahkan.
Saya bisa berjalan sama orang kalau kecepatannya sama sama saya. Kalau saya 70, dia 70, bisa kita jalan. Enak ngobrol. Tapi kalau udah saya 70, naik kap 70, dia 120, saya tak terpanggil saya lagi. Udahlah, baiklah kau dulu. Apalagi rem dia blong pula kan. Dah. Apa remnya? Remnya adalah agama. Berawal dari kekaguman diri, setan datang memesongkan, membelokkan jalan, maka jauhlah kita. Kawan yang baik adalah kawan yang mau menegur kita. Hati-hati kau Somad, ini popularitas nih ngeri. Hati-hati, biasanya yang habib-habib, ulama-ulama yang tua-tua mengingatkan. Ada yang segan ngomong langsung, mereka WA kan. Jadi kirimkan tausiah orang lain. Saya paham niat dia supaya apa? Jangan sampai kita jadi Fir'aun, jangan sampai kita jadi Namrus, jangan sampai kita jadi. Ada ulama besar, ketika dia sudah sampai pada puncaknya, hebat, ngeri, tinggi di atas kekuasaan. Kalau dia berjalan, di belakang dia 70.000 orang. Umurnya baru 37 tahun. Abu Hamid Al-Ghazali. Jabatannya waktu itu diangkat oleh Nizamul Muluk, Nizamiyah, jadi rektor. Tak ada orang yang lebih alim daripada dia. Semua ilmu ada di kepalanya. Dari mulai usul fikih sampai filsafat, dari mulai Quran, hadis, sunnah sampai tasawuf, ada di kepala dia. Tapi kemudian apa yang dia lakukan? Ditinggalkannya itu semua, pergi dia uzlah 11 tahun di tepi menara Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah. Sampai akhirnya dia hilangkan sifat keangkuhan dan kesombongan itu. Ada pula ulama besar, kalau dia berjalan, semua orang datang mencium tangannya, memuliakan dia. Masuk dia ke dalam WC, ditutupnya pintu WC, diambilnya brus, dimasukkannya tangannya mencuci lubang WC. Tangan kau yang dicium-cium orang, tangan kau yang dimuliakan orang. Disinilah letaknya, kau bukan apa-apa. Kau hanya seperti makanan, datangnya bersih, datangnya bagus, keluar jadi kotoran. Kau pun sekarang bersih, bagus, nanti kau akan menjadi sampah dimakan cacing tanah. Kita menyadarkan diri kita sendiri. Karena kalau tidak, kita akan menjadi orang yang euforia, berbahagia sesaat. Salasun muhlikatun, 3 yang membinasakan, syuhun muta', hawa muttaba', i'jabul mar'i binafsihi. Bakhil, kikir, tamak, diikuti, hawa nafsu dipeturutkan, merasa kagum dengan diri sendiri. Kalau ada itu pada diri, siap-siaplah binasa. InsyaAllah kajian subuh ini menyelamatkan kita semua insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.